Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tenang sebentar. Haleluya. Mungkin bisa kasih samping kanan kirimu, katakan Tuhan menyertaimu. Kasih salam, katakan Tuhan menyertaimu. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur miliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kami bersyukur miliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Kami bersyukur dan kami bangga miliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, merasakan hadirat-Mu, menaikkan syukur, menaikkan sembah kami bagi Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang layak kami agungkan. Kau Tuhan yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Yesus sungguh baik. Kau Yesus yang selalu ada dalam musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, amin. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Dari awal kita naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, amin. Segalanya bagiku, dan hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan kepada Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dari awal bersama kita naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, amin. Segalanya bagiku, dan hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Dari awal bersama. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, Kaulah segalanya, segalanya bagiku. Oh Yesus, hadir-Mu di hidupku,
bersama-sama kita bangkit di hadapan Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kepada Engkau Tuhan. Anugerah-Mu, ini penyertaan kami kepada Engkau Tuhan. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami semata Tuhan, bukan karena kekuatanku. Yesus Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua Kau sumber kekuatan anugerah-Mu Tuhan. Kau sumber kekuatan. Terima Engkau kasih sumber segalanya. Kekuatanku ya Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami angkat Kami suara sembah memuji-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, lebih dari segalanya. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi nama. Mulialah Hosana bagi nama-Mu nama-Mu. Tuhan. Hosana bagi nama. Oh, glory. Tuhan yang menyertai kami. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya.
namanya. Semua hanya Kami karena tinggikan namamu. anugerah-Mu, Tuhan. Kami Kau puji sumber namamu. kekuatanku, Kau pengharapan Kau yang dalam berencana. hidupku. Yesus Tuhan, haleluya. Yang menyertai hidup kami. Haleluya. Penuhi kami ya Roh Katamu dan tongkatmu ya Tuhan. Jamah Itu yang menghibur kami. Itu yang menguatkan kami. Itu yang menyertai langkah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan, berjumpa kepada Engkau Tuhan, merasakan hadirat-Mu, merasakan naungan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Dengan apakah kami balas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan, selain kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Bila hidup kami terus Tuhan menyenangkan Engkau. Semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi biarlah berhadiratlah di tengah-tengah kami. Penuhi kami dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama, nama yang mengasihi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Boleh kasih tos kiri kanan dan sambil katakan, engkau ganteng, engkau cantik sekali hari ini. Boleh dong memuji, iya kan? Iya, kau ganteng sekali. Kalau yang laki-laki bilang kau ganteng sekali. Kalau yang wanita kau cantik sekali hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab anggur barunya dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dengan penuh semangat di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bekerja bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari inilah harinya. Katakan dengan imanmu. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak lagi, mari bersorak. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasa Tuhan di tempat ini. Amin. Mari semua Tuhan sama-sama kita katakan.
Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bekerja bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak, mari jemaat Tuhan bersorak. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak barunya dicurahkan bagi kita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Mari jemaat Tuhan saja. Anggur baru, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Sekali lagi, anggur baru. Angkat tanganmu, katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasa Tuhan di tempat ini. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasa Tuhan di tempat ini. Lawatan Tuhan terjadi bagi kita pada pagi hari ini. Amin. Tadi ada kata-kata sukacita dipenuhi, betul? Boleh lihat kiri kananmu, kasih senyum yang paling manis yang ada pada dirimu. Kalau tandanya orang bersukacita tuh senyum minimal. Oke, kita mau terbang bersama Tuhan, amin. Sebab firman-Nya selalu ada bersama-sama dengan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat katakan terbang, boleh lebarkan tanganmu. Kita mau bertembang bersama dengan Tuhan. Mari jemaat Cibunar, sama-sama kita mau katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janjimu, janjimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu, beri kekuatan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan sekali lagi. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Katakan dengan sungguh, ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan-Nya. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, ku kan terbang. Mari jemaat Tuhan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan.
Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman. Dengan imanmu katakan bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan aman bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita aman selalu dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Sebentar akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya melalui firman Tuhan itulah yang menguatkan iman kami. Melalui firman Tuhan itulah menjadi jawaban atas setiap doa-doa kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Hati kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Roh Kudus selalu menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari Allah. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dari awal kita naikkan pujian ini bersama. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Amin. Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lagi sungguh-sungguh lagi katakan pada Tuhan. Sama-sama kita bangkit dari hadapan Tuhan. Hati kami tenang bersama-Mu Tuhan. Hatiku tenang Amin. berada dekat-Mu.
Kami bersyukur Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. ini iman kami kepada Engkau Yesus. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Kau telah memikat hati. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu. Saya serahkan pada hamba-Nya. Pertolonganmu begitu ajaib. Memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Seringkali kamilah yang meninggalkan Engkau, kami tidak sadar saat persoalan, pergumulan datang, kami lupa bahwa kami memiliki Tuhan yang ada di dalam kami. Roh Kudus yang berdiam di dalam kami yang sanggup memberikan pertolongan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kalau pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, sekarang kami mau membuka seluruh perhatian kami untuk firman Tuhan. Roh Kudus bantu kami agar kami bisa konsentrasi mendengar firman Tuhan dan mampukan kami menjadi pelakunya. Kami percaya firman Tuhan adalah pedoman dalam hidup kami yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan hanya firman Tuhan yang bisa sustain hidup kami, meneguhkan kami, bahkan mengingatkan kami, menegur kami saat kami salah. Pakai saya sebagai hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang saya sampaikan kiranya berasal dari Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Yang siap firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Senang sekali bisa kembali berada di tengah-tengah saudara. Mungkin hari ini, minggu ini saudara sudah dikasih tahu ya siapa yang khotbah ya. Sampai pada hari Jumat yang lalu kalau nggak salah. Karena istri saya ingin buat kejutan buat mama papanya. Jadi kami tidak bilang-bilang kami datang ke Australia. Jadi semuanya disiapkan dengan seksama.
sampai akhirnya tanggal 9 baru ketemu gitu. Padahal saya sudah ada di Indonesia sejak 29 April. Jadi ada jemaat yang menikah di Bali, kemudian saya diundang dari situ, lalu kami berlibur ke Labuan Bajo, dan tanggal 6 saya sampai di Jakarta. 2 malam di Lembang dengan keluarga saya, lalu tanggal 9 baru ketemu papa mama di ke Serpong ya, di Tangerang Selatan sana. Ya, bersyukur saudara saya bisa berada di tempat ini, beribadah bersama saudara. Apa kabar semuanya? Hah? Jawabnya apa kalau begitu biasanya? Ya terserahlah mau jawab apa ya. Saya berdoa Bapak Ibu semua baik-baik saja. Saya mengikuti juga GBI Cibuna dan Hikmah dari jauh, dari Sydney. Selalu ada online-nya juga. Bersyukur, dan saya yang bagi yang belum kenal, nama saya Pendeta Dede Daniel. Bersama istri saya belajar menggembalakan sudah 3 tahun, bulan Mei yang lalu. Sebenarnya saya biasanya tiap tahun itu saya suka ada ucapan syukur, tapi karena saya ada di sini nanti ditunda sekalian bulan Mei. Saudara, ternyata memang menggembalakan itu tidak mudah. Dulu waktu saya belum jadi gembala, kita suka protes-protes kan, musinya begini, musinya begitu. Sekarang begitu udah jadi gembala, jadi ngalami sendiri saudara. Tetapi saya sudah mengalami satu peristiwa yang sangat besar dalam pengembalaan saya. Jadi kalau persoalan ecek-ecek dengan jemaat itu udah encer sekarang. Karena yang lebih besar dari itu saya sudah hadapi saudara. Ya, baru satu minggu saya sudah ada konflik yang besar saudara, bukan dengan jemaat. Ya, tapi dengan orang yang saya respect gitu, dan ya puji Tuhan lah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan semua peristiwa-peristiwa saya digembalakan oleh Papa di sini, lalu di Australia saya sempat digembalakan juga oleh satu hamba Tuhan, lalu ada 3 penggembalaan secara keseluruhan, jadi saya belajar mana-mana yang tidak baik ya diperbaiki, mana-mana yang sudah baik dicontoh dan dilakukan lagi gitu. Ya, Panengah hari ini kasih saya tema Roh Kudus menumbuhkan iman. Ini tema bulanan ya apa bulan tahunan? Tahunan. Beriman teguh kepada Kristus, ya, tema yang bagus. Saya tadinya sebenarnya mau khotbah yang ringan-ringan saja, yang praktikal gitu ya. Tapi ternyata Panengah kasih saya tema yang cukup besar karena ini saudara, Roh Kudus dan iman itu 2 elemen yang sangat luas sekali, kalau mau digali nggak cukup dengan satu khotbah. Ini durasi saya berapa lama Om? 40 menit, cepet banget ya. Ya, karena saya jarang-jarang khotbah, kasih saya diskon lah ya, 10 menit ekstra gitu. Oke. Baik ya, jadi saya nanti di sini sampai hari Kamis, kami kembali lagi ke Sydney, Australia. Jadi saya selain menggembalakan juga masih bekerja full time. Jadi saya tidak full time dalam arti kata full melayani, tapi saya juga sambil bekerja. Ya, setiap hari saya kerja jam 6 sampai jam 2. Setelah itu ya saya gunakan waktu untuk pelayanan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi karena jemaatnya belum terlalu banyak, mungkin sekitar seperti ini. Jadi demand pelayanan belum terlalu tinggi ya. Jadi saya bekerja. Saya ini agak bunyi-bunyi ya. Apanya ini biasanya? Memang begitu ya? Enggak, itu krek-krek itu apa? Tuh, ada tikus di sini. Oh, oke. Ya, baik. Ya, jadi karena saya sambil waktu saya mengambil keputusan untuk menjadi gembala, istri saya bilang kamu pokoknya mesti tetap kerja, nggak boleh nggak kerja, kata dia gitu ya. Dia bilang gitu, ya sudahlah, itu bagian dari suggestion dari istri saya, jadi makanya saya tetap bekerja gitu. Saya berpikir kalau saya bekerja, saya tidak sepenuhnya tergantung kepada gereja gitu. Dan kalau ada kebutuhan-kebutuhan di gereja, saya bisa kontribusi juga, bukan hanya sekedar
dalam tanda petik gitu ya, meminta, tapi saya bisa menjadi berkat juga buat gereja yang saya layani gitu. Jadi, dan banyak hamba-hamba Tuhan di Sydney seperti itu pergumulannya. Karena gerejanya tidak terlalu besar, mau tidak mau harus bekerja. Apakah istrinya atau dua-duanya. Jadi banyak juga pendeta yang di Sydney itu yang Uber driver, ya, lalu bekerja di warehouse seperti saya misalnya. Menurut saya tidak masalah juga, tergantung panggilan saudara, preference saudara di mana gitu ya. Dan saya pikir dengan jumlah jemaat yang belum terlalu besar, saya bisa membagi waktu dengan baik gitu. Ya, tapi kalau saudara para hamba Tuhan mau mengambil keputusan untuk full time juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya agak sedikit kekurangan, jangan nyalain Tuhan. Jangan nyalain, aduh gara-gara pelayanan nih susah hidup. Ya kalau saudara ada waktu cari tambahan nggak apa-apa kok. Paulus juga sambil buat tenda saat dia melayani. Nggak masalah, itu bukannya satu hal yang aib gitu ya, seorang hamba Tuhan sambil bekerja begitu, tidak apa-apa. Ya, Tuhan Yesus juga punya pekerjaan lain sebagai tukang kayu, carpenter, selain dia juga sebagai rabi tentunya. Oke, nah baik, saya membawa perhatian saudara untuk firman Tuhan. Saya minta maaf kalau saya ada batuk-batuk sedikit. Waktu hari Selasa dan Rabu itu suara saya hilang. Saya sudah mau message Om Nengah, Om aduh kayaknya Om siap-siap dah kalau saya nggak kembali ini suara saya gimana, saya nggak bisa ngomong sama sekali saudara. Ya, jadi terus batuk saya di Lembang. Saya mampir ke Super Indo, nah di depannya itu ada Century itu tuh, chemist. Jadi saya mampir di situ, saya tanya, ada nggak obat untuk ngilangin serak? Oh ini Pak, karena Bapak ada peradangan, dikasih obat. Saya minum sekali, malamnya suara saya balik loh. Puji Tuhan sampai sekarang, nah tapi masih ada batuk-batuk sedikit ya. Karena hari ini saya mesti khotbah 3 kali, nanti saya jam 4 di Sungai Yordan, lalu sore di GB Hikmah. Ya kita bantu doa untuk saya biar saya bisa tetap fit. Ya, karena saya sempat sakit juga waktu di Labuan Bajo itu, kami naik ke yang Pulau Padar, lalu kena angin, waduh, nggak akhirnya saya ini juga gitu, tepar juga. Saya jarang sakit sebenarnya, oleh anugerah Tuhan tuh saya jarang sekali sakit selama di Australia juga. Pas di sini mungkin karena kecapean, kepanasan, keringetan, ntar kena AC lagi, keringetan kena AC lagi, akhirnya nggak tahan juga. Ya, oke. Nah, saya beri judul hari ini adalah Roh Kudus dan iman kita, Holy Spirit and our faith. Saudara, Roh Kudus itu elemen yang sangat penting di dalam kekristenan kita, karena dia adalah pribadi ketiga di dalam Tritunggal. Dengan banyaknya ajaran-ajaran sesat saat ini, saudara dan saya harus mengerti tentang dasar-dasar kekristenan gitu ya. Saya terapkan di dalam gereja yang saya layani. Khotbah-khotbah saya tuh tidak hanya bersifat praktikal, tapi juga bersifat doktrinal gitu. Karena hal-hal yang praktis itu tidak bisa disesatkan. Semuanya sama, jangan berbohong, jangan berzina, jangan mencuri, mengucap syukur, mengampuni, itu semua standar. Tapi penyesatan itu terjadi justru di dalam ajaran. Salah satunya adalah ajaran mengenai Roh Kudus. Dan ada banyak sekali abuse, penyalahgunaan atas nama Roh Kudus gitu. Nah, ini topik yang sangat luas sekali. Saya tidak mungkin bisa menjelaskan satu persatu, tapi saya hanya berikan garis besarnya. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana hubungan Roh Kudus dengan iman kita. Iman sendiri pun kalau dijabarkan sangat luas sekali. Karena itu saya berharap Bapak Ibu benar-benar konsentrasi, jangan ngantuk. Kita akan sama-sama belajar mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus itu bekerjanya beda di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak mendiami orang secara permanen. Makanya waktu Daud berdosa, Daud bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Ternyata Roh Kudus bisa keluar dari diri seseorang di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru nggak bisa, saudara. Saat dia berdiam, dia akan berdiam selamanya dalam diri saudara. Amin. Tapi nanti kan pertanyaannya, tapi bagaimana itu mu'alaf yang murtad, itu berarti Roh Kudusnya pergi dong. Orang kayak gitu dari awalnya nggak ada Roh Kudus di hatinya. Ngerti ya? Jadi kalau saudara sungguh-sungguh lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu akan berdiam dalam diri saudara sekalipun saudara habis berdosa.
Setelah saudara jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu tidak pergi, lalu termasuk lagi, pergi, masuk lagi. Itu nggak ada ayatnya kayak begitu, saudara. Yang ada dia berduka di dalam saudara. Amin. Nah, kita akan belajar mengerti akan hal ini ya. Kita akan membaca satu ayat yang pertama. Nggak keluar ya? Oh ini. Yohanes 16 ayat 7. Mari kita baca sama-sama yuk. Ini perkataan Tuhan Yesus. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tanggal 9 yang lalu, gereja Tuhan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, di Australia kami tidak ada public holiday pada tanggal itu. Tapi di Indonesia diliburkan. Ya, makanya saya bersyukur sekali, nggak nyangka waktu saya pulang dari Bandung tanggal 9 lancar terus sampai Tangerang itu nggak macet. Wah, puji Tuhan. Ternyata memang karena lagi hari libur, besokannya hari kejepit, orang berangkatnya berbalik arah dengan kami yang baru pulang. Nah, Yesus bilang aku harus pergi kepada Bapa. Dia naik ke surga dan saat ini 2000 tahun yang lalu ya, kalau kita bicara kronologi Alkitab, itu murid-murid sedang menantikan turunnya Roh Kudus. Ya. Nanti tanggal 19, 10 hari tepat setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan, gereja berdiri. Makanya hari Pentakosta itu hari ulang tahun gereja. Bukannya gereja gedungnya, maksudnya gereja sebagai organisme, sebagai institusi ilahi berdiri, di mana orang Yahudi dan non-Yahudi digabungkan jadi satu tubuh yang disebut gereja. Ya, nah, saudara dan saya nggak perlu lagi menantikan 10 hari kayak zaman dulu, saudara ya. Itu menurut saya karena tidak mengerti Alkitab dengan baik, jadi menantikan Roh Kudus dicurahkan, akhirnya banyak penipuan-penipuan dari roh jahat, seolah-olah dari Roh Kudus, padahal bukan, saudara. Nah, kita tidak perlu menantikan lagi karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan dia sudah ada di dalam kita. Roh Kudus itu dicurahkan cuma sekali. Tidak bisa dicurahkan lagi. Karena itu tidak ada Pentakosta kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sebagainya. Itu juga sama juga tidak Alkitabiah juga, saudara. Jadi Roh Kudus hanya dicurahkan satu kali saja. Dan saudara, dia sudah berdiam di dalam kita semua. Dan Tuhan Yesus berjanji, setelah aku pergi, aku akan memberikan penghibur, Parakletos, kepadamu, dan dia akan berdiam di dalam kita. Nah, hari ini saya akan bagi jadi 2 bagian. Yang pertama, ya, peran Roh Kudus dalam permulaan iman orang percaya. Ya, siapa di sini yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan yang tinggi. Baik, Bapak Ibu Saudara yang sudah mengangkat tangan, sudah memiliki Yesus dalam hati saudara. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam diri saudara. Sehingga saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, peran Roh Kudus dalam permulaan iman kita adalah ia melahirkan kembali orang percaya. Dia melahirbarukan kita menjadi ciptaan baru. Saudara tahu, kita ini semua orang setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita itu diperhitungkan apa? Mati. Kalau orang mati itu nggak bisa respon, ya, bener ya? Saudara mau kasih babi hong di sebelah mayat, saudara cium-ciumin di hidungnya, orang itu nggak akan respon karena dia mati. Semua orang percaya itu mati secara rohani, karena itu perlu dihidupkan. Bagaimana cara menghidupkannya? Roh Kudus yang menghidupkan. Ya, pada saat firman nyampai kepada saudara, saudara terima, dengan demikian saudara dibangunkan. Oh, saya jadi percaya. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan saudara. Karena itu penginjilan itu jadi enggak frustrasi kalau kita mengerti akan hal ini. Tugas saudara adalah menyampaikan. Roh Kudus nanti yang membangkitkan orang itu, karena memang Alkitab menyatakannya demikian. Nah, Roh Kudus itu menghidupkan kembali orang yang sudah mati rohnya karena dosa. Dialah yang akan menyadarkan manusia dari dosa. Yohanes 16 ayat 6-8 berkata, dan kalau ia datang, Roh Kudus maksudnya, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa
karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Roh Kudus sudah menyadarkan saudara, you orang berdosa. You mesti bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau menginjil itu jangan janjikan kesembuhan, jangan janjikan mujizat, jangan janjikan kelepasan, jangan janjikan apa-apa. Saudara mesti nyatakan kamu orang berdosa. You need a savior. Anda membutuhkan Juru Selamat. Kalau saudara tidak lakukan itu, saudara belum menginjil. Yang lain-lain itu bonus dari Tuhan. Kalau Tuhan mau tambahkan, dengan itu puji Tuhan. Kalau tidak, mati pun jadi. Karena Tuhan bilang apa? Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi orang yang udah dengar kebenaran tapi gak mau buka hati, ya mereka akan binasa. Di gereja kami ada seorang pemain musik, suaminya orang Hindu. Dia saya sudah didik, saya ajarin banyak hal dari youth, ngerti semua. Kalau saya tanya, dia jawabnya benar, spot on. Begitu saya tanya, kamu bagaimana? Apakah sudah siap membuka hati untuk Yesus? Oh no, Kodede, sorry, I can't do it. My parents, this and that. Mama papanya masih Hindu. Nah itu kan Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang untuk membawa pemisahan. Ayah akan membenci anaknya, mertua dengan menantunya, demikian seperti itu. Jadi saudara, pada saat orang disadarkan akan dosa, orang itu harus berbalik dan Roh Kuduslah yang memberikan pengertian akan itu. Nah bersyukurlah kalau saudara sudah mengalami itu dan ini menjadi bagian saudara. Sekarang tugas saudara bagikan kepada orang lain. Ya, sadarkan orang lain bahwa mereka orang berdosa. Jadi jangan ikut-ikutan seperti si itu. Pak Jafar ini saya percaya anak Tuhan Yesus. Masa orang baik begini enggak masuk surga? Duh, ini udah di sini kan lagi viral banget kan di Indonesia sini. Ya itu sampai ke Australia, saya cuma lihat, geleng-geleng kepala saya. Ini orang belajar di Hillsong, saudara. Dia temannya saya punya teman di Sydney. Dia teman saya, saudara. Ya, saya harus katakan Hillsong itu secara teologi itu banyak ngawurnya, saudara. Makanya memproduksi orang-orang yang seperti gini karena secara akar teologianya nggak kuat. Itu. Makanya dia bilang seperti itu. Tidak ada orang baik yang bisa masuk surga. Ya, kalau mau baik, standar kebaikan Tuhan apa? Apa standar kebaikan Tuhan? Sempurna. Ada yang bisa sempurna di sini? No. Makanya Tuhan Yesus menggenapi, kita percaya di dalam Dia. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita bisa diselamatkan kecuali nama Yesus. Jadi perbuatan baik saudara, kata Yesaya 64, like a filthy rags. Filthy rags itu kain yang kotor, bekas pembalut wanita itu dalam bahasa Ibraninya. Yang sudah kotor harus dibuang ke tempat sampah, nggak ada gunanya. Jadi the most good deeds yang manusia bisa lakukan itu di hadapan Tuhan filthy rags, kain yang kotor. Jadi jangan bangga kalau saudara berbuat baik, ya. Jadi tidak ada keselamatan di luar Kristus sekalipun dengan perbuatan baik. Model-model seperti ini itu lagu lama, saudara. Itu udah konsep yang sudah usang, dibangkitkan lagi. Saya nggak tahu apa motivasinya dia. Menurut teman saya dia ini punya banyak kepahitan dengan gereja. Ya, tapi instead of back to the Bible, dia malah kompromi dengan postmodernism, liberalism, karena progresif itu gabungan dari semuanya berusaha relevan dengan dunia ini. Saudara, kita nggak harus relevan dengan dunia ini. Kita nggak perlu kompromi dengan dosa, kompromi dengan kebenaran. Firman Tuhan itu unbending, nggak bisa diubah-ubah. Ya, nah jadi Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa lalu kita dilahirkan kembali karena kuat kuasa
Roh Kudus. Titus 3, 5 dan 6. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Ini jelas banget kan? Coba kamu baca ayat ini. Apa kamu nggak baca ayat ini? Saya kadang-kadang gemes ngedengar orang kayak gini, saudara ya. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi Roh Kudus melahirkan kembali kita. Yang kedua, Roh Kudus tidak hanya melahirkan kembali, Roh Kudus mendiami kita. Indwells the believer. Mari kita baca ayatnya. Roma 8 ayat 9. 2, 3. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Roh Tuhan diam di dalam kamu, itu Roh Kudus yang diam di dalam kita, dia tinggal dalam kita. Begitu saudara buka hati, ya Tuhan, saya menyadari saya orang berdosa, saya membutuhkan juru selamat. Masuklah ke dalam hatiku. Sejak saat itu juga Roh Kudus berdiam di dalam diri saudara. Dan dia available 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu untuk memimpin hidup saudara. Amin. Jadi ingat ya, Roh Kudus tidak bisa keluar masuk. Jadi cuma satu kali dan tetap diam di dalam kita. Sekali lagi, kalau ada orang yang tadinya katanya orang Kristen lalu akhirnya menyangkal Yesus, itu pada awalnya dia tidak pernah memiliki Roh Kudus. Kalau nggak salah 2 Yohanes 9, 19 kalau saya nggak lupa. Kalau nggak salah. Kalau dia sungguh-sungguh pada kita, dia akan tetap tinggal pada kita. Karena dia tidak sungguh-sungguh pada kita, makanya dia keluar daripada kita untuk membuktikan bahwa dia itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh pada kita. Ya, saya tidak peduli apapun kegiatan kekristenan yang seseorang lakukan, kalau pada sampai akhir hidupnya dia akhirnya menyangkal Yesus karena apapun juga, berarti memang Roh Kudus itu sebenarnya belum ada di hatinya. Tidak pernah ada. Itu namanya Kristen palsu. Dekat sekali. Saya tahu ya palsu ya. Kalau kita bikin uang palsu, uang 100 ribu itu, kalau kita mau bikin uang palsu, masa warna 100 ribunya jadi warna hijau, itu namanya bodoh. Sedekat mungkin kan. Nah, di dalam kekristenan tuh banyak kepalsuan-kepalsuan seolah-olah seperti orang Kristen padahal enggak. Gitu. Nah, dari sudut pandang manusia, saya ini tidak tahu iman saudara. Kalau Tuhan ya nggak usah no question lah, karena Tuhan Maha tahu. Saya tidak tahu iman Bapak Tony, sampai nanti Bapak Tony meninggal, dia tidak menyangkal Yesus, berarti dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Ya, jadi karena Roh Kudus itu tidak bisa keluar masuk keluar masuk, lalu dilahirkan kembali, setelah itu tidak dilahirkan lagi, lahir baru lagi. No, nggak bisa begitu saudara. Proses kelahiran baru itu sekali untuk selamanya. Sama seperti saudara lahir secara jasmani. Berapa kali saudara lahir? Ya, kan waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus kan, Tuhan Yesus bilang, bagaimana mungkin aku bisa dilahirkan kembali masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Padahal Tuhan Yesus lagi berbicara mengenai analogi. Nah, bersyukurlah kalau Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri saudara. Dan mari gunakan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Dan Alkitab menyebut kita apa? Bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita bait Roh Kudus, berarti jangan merusak tubuh kita dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus bukan hanya berdiam, tapi Roh Kudus juga memeteraikan kita. Ya, ini saya kasih hanya poin-poin yang penting saja. Ada banyak sebenarnya. Memeteraikan orang percaya. 2 Korintus 1 ayat 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Tuhan yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, saya tidak memiliki waktu menjelaskan apa
fungsi meterai. Tapi dalam ayat ini dijelaskan meterai itu lambang kepemilikan. Zaman dulu itu seorang raja itu kalau mau menandatangani sesuatu pakai wax begitu ya, ada stempel, jepret gitu. Tahu nggak kalau kayak sapi, tahu sapi ya, sapi itu kalau menandakan pemilik siapa, pakai besi dipanaskan lalu di gitu. Nah terus milik misalnya Dede, berarti milik Dede Daniel gitu. Nah, saudara tahu nggak di dalam diri kita Tuhan itu sudah memeteraikan kita bahwa saudara ini adalah miliknya, amin. Saudara bukan milik dunia ini tapi milik Tuhan karena saudara sudah dimeteraikan. Jaminan, ya, spirit in our heart as a pledge. Pledge itu jadi jaminan, down payment. Jadi begitu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus berdiam dalam diri saudara, artinya dalam kamusnya Tuhan, ini adalah anakku, milikku sepenuhnya. Seperti itu. Nah kalau saudara ngerti status ini, saudara akan berjalan dalam kebenaran ini. Tidak lagi hidup semau-maunya, karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Ayat yang lain misalnya dikatakan, Efesus 1, 13, 14, di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadi milik Tuhan. Yang menjadikan kita milik Tuhan dan untuk memuji kemuliaannya. Saudara, penebusan kita ini belum sempurna dalam arti body, tubuh kita ini belum sepenuhnya ditebus ya. Saudara masih bisa sakit, saudara masih bisa lemah, belum sepenuhnya gitu. Seringkali kita masih juga marah-marah, masih komplain dan sebagainya, kita masih bisa mengalami masalah, belum ditebus sepenuhnya, tapi udah pasti gitu. Makanya sebenarnya kalau meninggal itu tuh cara paling enak sebenarnya untuk ketemu Tuhan, ya. Jadi saudara nggak perlu takut mati sebenarnya gitu ya. Belakangan kan kita tahu Bapak Ian baru saja dipanggil ke rumah Bapak. Saya mendengar dari cici saya di Amerika waktu dia ada di nursing home, Om Ian itu rajin menginjil, saudara. Bahkan terkenal di nursing home-nya itu, oh Bapak ini selalu aja ngomongin firman Tuhan. Saudara, masih dalam keadaan seperti itu, Bapak Ian masih bersaksi mengenai Kristus. Ini teladan yang mesti kita berikan, saudara. Ya, saudara gimana? Saudara kan suka naik Grab, mobil, menginjil nggak? Oh kalau di sini hati-hati ya. Ada yang ngerekam nanti jadi masalah. Ya pokoknya saudara cari-cari cara lah biar kita bisa share firman Tuhan. Ya, nah dunia ini belum sepenuhnya ditebus, kita pun belum sepenuhnya ditebus, tapi kita sudah dijamin bahwa kita akan memiliki apa yang Tuhan janjikan. Apa yang kita punya di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang kita akan miliki di surga. Amin. Kalau saudara di sini mungkin rumah hanya kontrak, nanti di surga saudara nggak akan kontrak lagi. Saudara akan punya rumah abadi. Karena Roh Kudus menjadi jaminan milik kita, milik Tuhan sepenuhnya. Dan yang keempat, yang terakhir dalam bagian ini terjadi berbarengan dengan proses kelahiran baru. Saudara dan saya itu dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, ini memang menjadi perdebatan ya di dalam kekristenan, terutama bagi kita di kalangan karismatik Pantekosta. GBI pun pernyataan imannya menyatakan tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ya. Saya sempat tanya dengan dosen saya waktu saya sekolah di STTBI, Pak, itu maksudnya apa? Karena ternyata ada banyak orang Kristen yang tidak berbahasa roh. Benar apa enggak? Masa dia enggak dibaptis, Pak? Ayo bagaimana jawabnya? Kalau saya sebenarnya lebih setuju kata-katanya itu bahasa roh adalah salah satu tanda baptisan Roh Kudus menurut saya. Setelah saya study gitu ya, daripada disebut tanda awal. Dulu katanya mau dirubah tapi ternyata nggak jadi, saya nggak tahu kenapa. Anyway, kita bisa berdiskusi mengenai hal ini.
Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari studi saya, menurut ayat ini jelas sekali setiap orang percaya yang sudah membuka hati untuk Kristus Yesus Tuhan kita, dia itu sudah dibaptis di dalam satu tubuh. Karena kalau nunggu saudara terima bahasa roh dulu lalu saudara dibaptis, berarti saudara tidak masuk tubuh Kristus. Kalau saudara tidak masuk tubuh Kristus, saudara itu bukan orang percaya namanya. Ayat ini jelas sekali sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum oleh dari satu roh. Paulus tidak ngomong soal baptisan air dalam ayat ini. Paulus ngomong tentang karunia-karunia rohani, tentang Roh Kudus. Berarti setiap orang percaya begitu membuka hati, dia itu sudah dibaptis di dalam Roh Kudus, masuk ke dalam tubuh Kristus. Nah, persoalan bahasa roh itu kan karunia, nggak semua orang bisa dapat. Itu dalam pemikiran saya. Ini kan memang jadi kontroversi, saudara ya. Dan by the way, bahasa roh itu tidak menentukan kedewasaan saudara. Bahasa roh itu tidak menentukan kedekatan hidup saudara dengan Tuhan, tidak. Tapi perubahan hidup yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi saya mengambil kesimpulan, kita semua orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara semua sudah dibaptis di dalam Roh Kudus. Karena saudara masuk dalam tubuh Kristus. Karena kalau saudara nggak dibaptis, saudara di luar tubuh Kristus. Lah kalau saudara di luar tubuh Kristus, berarti saudara masih bukan orang percaya. Jadi ayat ini jadi meaningless. Gitu. Jadi para hamba Tuhan di sini nanti kalau kita ada waktu kita bisa berdiskusi mengenai hal ini ya. Nah, jadi saya juga bergumul cukup lama untuk hal ini gitu ya. Lalu saya akhirnya mengambil keputusan harusnya sih seperti ini gitu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang belum berbahasa roh tidak perlu berkecil hati. Saudara bukan low level Christian. Jadi ini bukan second work of the Holy Spirit. Ini satu paket saat saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bingung apa enggak ini? Ya jadi saudara terima saja dengan iman. Ini kenyataan bahwa saudara masuk dalam tubuh Kristus. Ya. Jadi kalau saudara mau minta berbahasa roh, ya saudara berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan gitu. Kalau saudara mau. Tapi persoalan dibaptis oleh Roh Kudus itu terjadi pada saat kelahiran baru. Ini pengertian saya dari hasil dari studi saya. Ayat ini saya sudah cukup untuk menjelaskan. Karena kalau tidak ayat ini harus ditafsirkan lain. Oh, baptisan di sini bukan baptisan Roh Kudus, tapi baptisan air. Itu argumennya. Tapi melihat dari konteksnya, ini baptisan Roh Kudus, bukan baptisan air. Ya, oke. Nah, itulah paket-paket yang kita terima saat kita lahir baru, termasuk di pengurapan. Ya kita kan, ini WL mesti hati-hati kalau jadi WL. Tuhan, turunlah urapanmu atas kami, urapilah aku Tuhan. Padahal ayatnya mengatakan 1 Yohanes 2:20, 1 Yohanes 2:27, 1 Korintus 2 ayat 1 ayat 2, kita semua sudah diurapi. Jadi saudara sudah punya pengurapan, gak usah minta-minta lagi saudara. Ya, jadi yang perlu saudara mengaktifkan pengurapan itu. Karena pengurapan itu kan imam, nabi, raja, itu sebelum melakukan tugasnya dia diurapi. Nah saat saudara terima Yesus, Roh Kudus berdiam dalam diri saudara, saudara itu mengalami pengurapan itu. Jadi saudara memiliki urapan itu di dalam diri saudara sekarang ini. Untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan saudara yang Tuhan bebankan kepada saudara. Bukan hanya mengurapi, dia juga mengangkat kita menjadi anak-anak Bapa. Ia menguduskan kita juga. Semua itu satu paket dalam proses kelahiran baru. Nah bersyukurlah saudara kalau saudara sudah terima Yesus dan dilahirkan baru. Amin. Itu semua ada di Alkitab. Saya hanya mengingatkan ini loh posisi saudara. Itu, ya. Sama kalau saudara diangkat anak sama siapa deh, orang yang terkenal, orang yang ternama, seorang raja. Saudara kadang-kadang bertindak seperti rakyat jelata, ajudan mesti ngingetin lagi,
Kamu itu sekarang bukan rakyat jelata. Kamu itu sudah anak raja, beda. Perilaku kita harus menunjukkan siapa identitas kita. Amin. Baik, nah yang kedua sekarang. Roh Kudus itu berperan penting dalam perjalanan iman orang percaya. Nah kalau tadi kan dalam kelahiran baru. Setelah kita lahir baru kan enggak langsung meninggal kan. Rata-rata nggak langsung meninggal. Kita masih hidup beberapa puluh tahun lagi. Ya, kalau Tuhan kehendaki saya hidup sampai umur 80, saya masih punya 41 tahun lagi untuk hidup. 31 tahun lagi untuk menyenangkan Tuhan. Ya enggak? Nah, dalam perjalanan itu Roh Kudus akan membantu saudara untuk makin hari makin menyenangkan Tuhan. Apa yang Roh Kudus kerjakan? Yang pertama, ya, Roh Kudus memenuhi orang percaya. Kalau tadi satu paket, kelahiran baru, kalau memenuhi itu tergantung saudara dekat sama Roh Kudus apa enggak. Tergantung saudara mau menggali firman apa enggak. Jadi orang itu bisa penuh meluap-luap dengan Roh Kudus tergantung dari jalan hidupnya dengan Roh Kudus. Nah, Paulus memberikan analogi sama seperti orang yang mabuk oleh anggur. Mari kita baca yang keras. 2, 3. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Orang kalau mabuk, yang mengendalikan dirinya otaknya siapa? Anggur. Kalau anggur baru itu bagus. Anggur baru tercurah. Tapi kalau anggur AO, arak tua itu, orang tua atau Jack Daniel atau apalah namanya. Saudara, orang itu jadi sempoyongan. Orang yang badannya kurus, gara-gara dikendalikan anggur jadi berani. Biarpun lawan polisi, dia berani, saudara. Nah, orang yang dikendalikan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus seperti itu. But filled with the Holy Spirit. Orang yang penuh Roh Kudus sekali lagi, tandanya itu bukan berbahasa roh, saudara. Ya, mungkin saudara kaget kali ya. Kita kan sering kali ini, kita yang ada di gereja Pantekosta dan karismatik ini suka mengagung-agungkan pengalaman, melebihi dari segala-galanya. Kalau enggak geter-geter gitu, kayaknya belum afdol. Kalau enggak, apa namanya itu? Tumbang, ya. Kalau enggak tumbang kayaknya aduh belum pas gitu. Kalau enggak bulu kuduk merinding gitu ya. Makanya ada pendeta itu yang suka aduh, dulu saya juga melakukan itu ya. Tiup gitu. Itu sebenarnya permainan psikologi, saudara. Ini udah diteliti. Bisa loh. Ini kalau saya jahat nih, saya speaker kayak gini. Saya bisa loh memanipulasi saudara sebagai pendengar tuh saya bisa lakukan. Ya. Dan banyak hamba-hamba seperti itu, buka jaket, dia kebaskan. Terima. Apanya yang diterima? Saudara udah punya di dalam saudara. Amin. Kita mesti cerdas jadi jemaat itu, jangan hanya ngikut-ngikuti tren. Ya. Ada mesti cium sepatu dan lain sebagainya. Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu kalau saudara baca ayat berikutnya, ayat 19, dan berkata-katalah seorang dengan yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang penuh Roh Kudus, penuh puji-pujian, nggak menggerutu hidupnya, nggak mau komplain terus. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Orang yang penuh Roh Kudus mengucap syukur. Lalu apa lagi? Merendahkan diri, rendahkanlah dirimu seorang yang rendah hati, takut akan Kristus. Lalu nanti kalau saudara baca pasal yang berikutnya, hai suami, hai istri, hai hamba-hamba, itu semua satu paket. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidupnya kelihatan. Bukan pengalaman-pengalaman rohani seperti itu, saudara. Yang hanya terjadi pada saat altar call, begitu saudara pulang, sama lagi. What's the point? Yang Tuhan mau adalah perubahan hidup. Dan kepenuhan Roh Kudus itu akan terlihat saat saudara berubah. Dan perubahan saudara yang akan melihat itu orang-orang terdekat saudara. Yang tahu bagaimana saya adalah Grace. Yang tahu bagaimana Grace luar dalam secara karakter itu saya. Demikian juga sebaliknya. Dan anak-anak kita. Apakah kita jadi saksi di gereja kita, di rumah kita.
Jangan sampai anak-anak bilang, papa mah cuma di gereja doang kudus, di rumah kudis. Cuma ngangkat tangan doang. Nah, saudara, kita tidak bisa kamuflase seperti itu. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka hidup kita berubah. Amin. Mari kita coba koreksi diri sama-sama. Kalau kita mengaku Yesus itu ada dalam kita, Roh Kudus ada dalam kita, memenuhi kita, maka perubahan hidup itu akan terjadi. Sehingga kita akan memuji Tuhan. Masalah boleh datang, kita tetap menyembah Tuhan. Saya percaya Engkau pertolongan saya. Ya kan? Lalu yang berikutnya, Roh Kudus dalam iman kita, tadi yang pertama kan menumbuhkan, sehingga kita bisa benar-benar memiliki kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong kita, orang percaya. Yohanes 14 ayat 16. Baca yang keras lagi. 2, 3. Ini ya kata yang lain ini di dalam bahasa Yunani itu ada 2 kata yang lain. Alos dan heteros. Ya, kalau heteros itu totally different, alos itu different but same kind. Ya, ini kalau kita belajar mengenai doktrin Tritunggal, dibilang penolong yang lain, kata yang lain ini yang dipakai adalah alos, artinya Roh Kudus itu Tuhan. Karena dia masih same kind. Jadi Coca-Cola sama Pepsi itu alos, ya. Karena masih sama-sama minuman bersoda, warnanya mirip, tapi same kind. Ngerti ya? Nah, itulah makanya kekayaan bahasa Ibrani dan Yunani membuat kita mengerti, sehingga orang yang sesat-sesat itu nggak akan bisa lari, karena jelas sekali penolong yang lain artinya dia akan memberikan kita kekuatan dalam persoalan kita. Penolong dalam bahasa aslinya parakletos itu bisa berarti comforter, penghibur, advocate, pembela, intercessor, pendoa syafaat. Bayangkan tuh, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara akan membantu iman saudara, menolong saudara dalam segala hal. Jadi kalau saudara dalam masalah, dalam persoalan, jangan cari Pak Nengah dulu atau Pak Halim atau siapapun. Roh Kudus ada dalam saudara. Ya, saya ngajarin ke jemaat saya jangan mengkultuskan saya sebagai hamba Tuhan. Saya juga punya kelemahan kok. Ya tentunya sebagai hamba Tuhan saya lakukan my best untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Tapi saya mau jemaat saya itu dewasa dan ngerti siapa dia di dalam Kristus gitu. Karena kita semua punya penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus kan secara fisik tidak terus selalu bersama-sama dengan kita, dengan murid-muridnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku memberikan penghibur, penolong yang lain untuk engkau. Sehingga mereka terus disertai. Ya. Jadi saudara dimanapun saudara berada, saudara percaya Roh Kudus ada bersama saudara. Sekalipun di lembah-lembah kekelaman di mana saudara tidak tahu harus bagaimana, Roh Kudus menolong saudara. Dan saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada kuat kuasa Roh Kudus dan orang itu tidak pernah goyah. Ya, jangan expect hidup itu akan selalu enak. Saudara jangan pikir hidup di Australia itu selalu enak, enggak selalu saudara. Semua punya masalah, punya persoalan, pergumulan, tapi Roh Kudus akan menolong kita dimanapun kita berada. Yang ketiga, Roh Kudus bukan hanya sebagai penolong, dia juga memberikan kuasa kepada kita. Empowers believer. Dunamis katanya. Ya. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi kaya? Kuasa untuk menjadi terkenal? Kuasa untuk melakukan mujizat? No. Kuasa untuk memberitakan Injil, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria,
dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau saudara masih takut bersaksi tentang Tuhan Yesus, sadarilah Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi. Ya, di profesi yang saudara lakukan, saudara sebagai salesman, ngomong tentang Yesus sedikit-sedikit. Saudara sebagai dokter, banker, apapun juga saudara kan komunikasi dengan orang. Dan orang-orang family saudara yang terdekat, menginjil kepada mereka. Kemarin waktu kami kumpul keluarga, di keluarga saya itu kan ada 3 orang yang jadi mualaf, saudara. Dan saya perhitungkan setelah saya mengerti Alkitab dengan baik, dulu-dulu itu mereka semua tidak pernah sungguh-sungguh di dalam Yesus. Tidak pernah ada Roh Kudus di hatinya. Makanya ya begitu, pergi keluar dari kekristenan. Satu malam, untung aja suara saya udah balik, saudara. Jadi saya, Grace juga ada waktu itu sampai 1:30 saya duduk, diskusi sedikit berdebat dengan koko saya yang sudah menjadi Muslim. Ayo mau argumen apa? Ayo sini, ya kan? Setiap argumen tinggal dipatahkan gampang saja, saudara ya. Tapi kan Tuhan lu kan begini, kan kita saudara ngomongnya lu gue kan biasa. Tuhan lu kan masa Tuhan 3 gini-gini. Siapa bilang kita percaya 3 Tuhan? Kita percaya 1 Tuhan, tapi 3 pribadi. Mau saya jelasin, mulai dari kata Echad sama Yahid. Ya kalau dalam bahasa Ibrani itu ada 2 kata satu as a compound word. Kayak misalnya, kamu bukan lagi 2 tapi 1 itu misalnya itu ya. Kan suami istri kan 2. Ya kan? Sebab seorang laki-laki akan bersatu dengan istrinya, itu katanya Echad. Karena ada suami ada istri, Echad. Kalau 1 benar-benar 1 itu bukan Echad tapi Yahid. Dari situ aja udah jelas. Anaknya itu bisa ngerti loh, nangkep. Oh begitu ya, cek deh ya. Jadi cuman pada saat dibilang, iya kamu mesti percaya Tuhan Yesus. Oh iya ntar dulu deh. Gitu. Enggak apa-apa, tugas kita sampaikan, saya jelasin gitu. Lalu dia buka-buka gitu ya. Itu orang, ini masuk ke rekaman, jangan ngomong, ntar saya di penistaan agama lagi. Ya tapi argumennya saudara, aduh masa dibilang kitab Mika, nubuat Yesus lahir di Bethlehem katanya itu untuk Rut. Untuk Rut, yang namanya nubuat itu ke depan, bukan mundur. Ngerti ya? Mika sama Rut itu jaraknya 500 sampai 700 tahun. Masa nubuat mundur? Itu kan berarti orang tidak belajar gitu loh. Ya jadi saya cuma bilang oke, record sejarah kami mencatat Yesus bangkit dan lain sebagainya. Dicatat oleh murid-muridnya kurang lebih 30-40 tahun setelah Yesus mati. Lalu ada orang ngomong 700 tahun kemudian bilang itu bukan Yesus yang dibangkitkan. Masa yang kita percaya yang 700 tahun? Kan yang rekor terdekat dong, itu kan simple aja, logika berpikir kan begitu. Lalu saya kasih perumpamaan, oke. Kalau hari ini Pak Jokowi tulis, hari ini yang menjadi presiden di Indonesia adalah Bapak Prabowo. Catat, ada bukunya. Tahun 2050 ada orang nulis, Presiden RI 2024 adalah Bapak Ganjar. Yang mana yang mau dipercaya? Yang 2050 apa yang 2024 tulisannya? Ya 2024 dong. Argumen ini membantah semua argumen apapun, saudara. Karena kitab Injil, bahkan kitab Wahyu yang dicatat tahun 90, itu rekor terdekat dari hidup Tuhan Yesus. Dibandingkan yang beberapa ratus tahun kemudian. Jadi kita nggak bisa pakai rekor, ini ngomongin ilmiah ya, bukan ngomongin rohani nih. Itu nggak bisa gitu. Nah jadi kita mesti pakai berbagai macam media untuk memberitakan Injil. Makanya saudara jadi jemaat pun harus ngerti hal-hal yang kayak begini. Jadi saudara bisa argue. Kalau nggak salah 1 Petrus 3:15 yang berkata, siaplah mempertanggungjawabkan mengenai iman yang ada padamu. Karena kalau saudara miss the momentum, udah hilang, lupa. Oh udah nggak tahu kemana. Tapi kalau saudara ingat, kita bisa argue sama orang. Bukan untuk debat kusir, tapi untuk mempertahankan iman percaya kita.
Ya, jadi Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita kuasa untuk bersaksi, memberitakan Injil. Saudara lihat para rasul, setelah Roh Kudus dicurahkan berdiam dalam mereka, apa yang terjadi? Petrus yang tadinya pengecut, bangkit dan khotbah, 3.000 orang bertobat. Ya, semua rasul-rasul mati mengenaskan, berani mati bayar harga demi Yesus yang mereka layani. Hanya Yohanes yang mati tua di pengasingan di Pulau Patmos. Tapi sisanya mati mengenaskan. Nathanael mati dikuliti. Petrus mati disalib terbalik. Thomas ditombak di India. Dan saudara bisa baca itu dalam sejarah gereja. Mereka semua rela mati demi kesaksian yang mereka sampaikan. Kalau kesaksian itu bohong, adakah orang yang mau mati untuk kebohongan? I don't think so. Jadi semuanya itu akan berkembang terus sampai hari ini karena Roh Kudus memberikan kuasa. Amin. Jadi jangan takut memberitakan Injil. Ayo mari semangat memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang keempat, sabar sebentar ya. Roh Kudus mengajar, memberikan kita pencerahan dalam hidup ini, terutama dalam membaca Alkitab. Ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini konteksnya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, karena Tuhan Yesus pergi, jadinya mereka kan belum ada Alkitab seperti kita, ya. Jadi dia diingatkan lagi, oh begini toh apa yang Yesus ajarkan, lalu dia jadi kuat, mereka jadi kuat, akhirnya mereka ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, kita yang sudah menerima Alkitab, sudah komplit dikanonkan dari Kejadian sampai Wahyu, ya kita lebih enak. Karena kita semua sudah memiliki revelation yang lengkap. Tapi seringkali kita kan nggak bisa ngerti semua yang ada di Alkitab, benar ya? Saudara banyak kebingungan kan? Kalau baca Alkitab ini maksudnya apa gitu ya? Saya di dalam baru recently ini saya coba mengadakan Bible study gitu. Seperti saya katakan, kalau kebaktian seperti ini saudara terbatas sekali untuk membahas mengenai hal-hal yang dalam. Akhirnya saya adakan Bible study di Zoom. Kalau saudara ada waktu, saudara bisa join dengan kami di Australia, di sini jam 6 sore. Kalau saudara nggak ada pekerjaan, saudara bisa gabung dengan kami, karena ini pakai Zoom gitu. Dan saya sedang membahas doktrin-doktrin dasar kekristenan, seperti kelahiran baru, baptisan air, justification, sanctification, semuanya dipelajari dengan detail, lalu ada tanya jawab. Nah, ditanya jawab itulah jadi tahu gitu, oh ternyata ada banyak orang Kristen yang nggak ngerti gitu mengenai banyak hal. Nah karena itulah saya sebagai gembala sidang, saya berusaha memperlengkapi jemaat saya untuk bisa mengerti kebenaran-kebenaran ini. Jadi kita diperlengkapi untuk mengerti. Nah kalau mengerti, itu tugas Roh Kudus membuat kita mengerti. Yang disebut dengan illumination atau pencerahan. Jadi ya, para hamba Tuhan nih kalau misalnya dapat kebenaran baru, jangan bilang, saya mendapat pewahyuan baru. Enggak saudara. Pewahyuan itu dari Tuhan untuk manusia dan sudah selesai, dikanonkan di dalam Alkitab. Yang kita bilang, saya mendapat pencerahan dari Roh Kudus gitu. Ya, karena wahyu nggak bisa ditambah-tambah lagi, udah selesai. Selesai di kitab Wahyu. Makanya di Yohanes menulis, kalau ada yang menambahkan atau mengurangi, terkutuklah ia. Ya, jadi nggak bisa ada pendeta ngomong, saya kemarin ketemu Tuhan kasih pewahyuan seperti ini. Oh sorry, tidak ada yang bisa menambah dan mengurang. Apalagi pas dibilang ada penambang dari Tuhan, tapi begitu ternyata bertentangan. Nah itu kan yang kita mau pegang yang mana, saudara? Kesaksian hamba Tuhan itu atau Alkitab? Alkitab, ya. Maaf nih, saya mesti sebut ini ya. Bilang dia pernah ke neraka, ya. Pada saat dia bilang ke neraka, dia bilang saya melihat iblis menganiaya orang-orang. Itu dari mana dia dapat itu? Neraka itu tempat iblis yang akan dianiaya.
berarti kesaksian dia bohong atau bagaimana? Karena Alkitab nggak bilang begitu. Orang itu kalau mau cari pamor, pakai begitu tuh, gampang, cepet. Ya, saya bisa loh bikin buku kesan kalau saya mau bohong-bohong gitu. Saya ke surga 5 tahun yang lalu. Saya melihat ini itu cepet tuh, laku tuh, dijual. Jemaatnya banyak tuh kalau kayak begitu. Nah, makanya ini tanda-tanda akhir zaman, saudara. Tanda akhir zaman itu orang itu maunya denger-denger yang kayak begitu tuh. Tapi kalau soal pengajaran yang dalam, bosen capek Terutama anak-anak muda ya. Anak-anak muda tuh mesti diperlengkapi juga. Bukan hanya dengan hal-hal yang jingkrak itu boleh, tapi harus ngerti juga. Mind kita ini mesti diisi dengan kebenaran yang solid gitu. Nah, Roh Kuduslah yang menyatakan kebenaran, menyelidiki segala sesuatu sehingga saat kita baca Alkitab kita ngerti, oh ini maksudnya begini toh. Itu. Ya. Itu namanya pencerahan dan saudara mesti study, nggak bisa hanya dengan doa gitu tiba-tiba bisa ngerti. No, saudara mesti ngerti, saudara mesti buka bahasa aslinya kadang, mesti buka backgroundnya dulu, sejarahnya bagaimana. Kita mesti study, nanti Roh Kudus tambahkan. Jadi dia memberikan kita pencerahan, jadi iman kita makin kuat, makin teguh. Ya, salah pandang sih kasih temanya ini, jadinya saya jadi panjang. Nggak apa-apa, jadi kita belajar ya. Oke, yang kelima. Second last, sebentar lagi Bapak Ibu ya. Roh Kudus memimpin dan menguatkan orang percaya. Baca lagi Roma 8 ayat 14. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Led by the Spirit of God. These are sons and daughters of God. Saudara, Roh Kudus itu memimpin hidup kita, menuntun langkah kita agar kita tidak tersesat dan jatuh dalam hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Lalu Efesus 3 ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Wow, saudara, Roh Kudus itulah yang mengingatkan di dalam diri saudara, ayo anakku kuat lagi. Ayo anakku bangkit lagi. Lalu Roh Kudus juga mengingatkan, jangan lakukan itu. Kenapa kamu lakukan? Lalu saudara menyesal, Roh Kudus ingatkan lagi, tidak apa-apa anakku, bangkit lagi. Bangkit sekarang, hidup dalam ketaatan lagi. Seperti itulah Roh Kudus memimpin kita dalam hidup kita hari demi hari. Dia akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Ya, luar biasa saudara peran Roh Kudus dalam iman kita. Dan yang terakhir, Roh Kudus memproduksi karakter ilahi dalam diri orang percaya. Saudara semua, siapa di sini yang punya latar belakang Buddha, Konghucu? Ada nggak? Angkat tangan. Oh, nggak ada ya? Ada yang punya, Bapak, ada yang latar belakang ateis nggak yang nggak percaya Tuhan? Ada di sini. Oh, berarti rata-rata di sini lahir sebagai orang Kristen ya? Hebat juga ya. Ya, nggak, maksud saya begini. Kalau saudara perhatikan diri saudara, sama dulu saudara sebelum percaya Tuhan, itu pasti beda kan? Iya dong? Iya, saya mendengar kesaksian banyak, diri saya juga begitu saudara. Sebelum saya diubahkan oleh Roh Kudus, istri saya lebih tahu bagaimana. Ya, saya bukan mengatakan diri saya sudah sempurna, sudah baik, enggak, tapi ada peningkatan. Ada peningkatan. Nah, itu karya Roh Kudus yang memampukan kita memproduksi karakter ilahi yang tentunya saudara sudah tahu ada dalam buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 karakter ini at least harus muncul dalam hidup kita perlahan-lahan. Mungkin gak langsung begitu serta-merta, tapi saudara akan memilikinya. Kalau saudara sadar Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Saya berdoa agar jemaat GBI Cibunar makin hari makin diubahkan, makin seperti Kristus.
Karena kita tahu kita punya Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Amin. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita, dan juga mengingatkan kita betapa berharganya jaminan yang kita punya di dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kita. Mari terus jangan mendukakan Roh Kudus. Mari terus hidup dalam ketaatan terhadap suara Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Ya, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Nyanyikan lagu Penuhilah hatiku dengan rohmu ya Tuhan. Gimana? Penuhilah hatiku dengan rohmu. Singer tolong bantu saya. Penuhilah hati. Mari bangkit berdiri sama-sama. Dengan roh-Mu ya Tuhan, penuhilah hidupku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory, glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Glory, bagi Yesus. Saya serahkan kepada penengah untuk menutup dalam doa. Hatiku Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Bagi Yesus, glory bagi Yesus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan memberi pencerahan kepada kami pada pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami semakin mengerti sebagai anak-anak-Mu, Bapa, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kami dan hubungan kami dengan Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang tidak berasal dari Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tercatat, tertulis di dalam Alkitab. Begitu banyak Tuhan sekarang ajaran-ajaran
yang berasal dari hikmat manusia, yang berasal dari pemikiran manusia. Manusia dengan berbagai kecerdasannya merasa dirinya cerdas. Tuhan mencoba untuk membuat formula pengajaran-pengajaran yang baru, tetapi sesungguhnya tidak berasal dari Alkitab. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami, dan biarlah melalui Roh Kudus Tuhan kami boleh semakin mengerti, bisa membedakan mana pengajaran dari Tuhan dan mana yang berasal dari pemikiran manusia, dari pengajaran-pengajaran yang bersifat humanisme, dan mana yang berasal juga dari iblis dan roh jahatnya. Dan hanya Roh Kudus yang dapat menolong kami, yang memampukan kami untuk membedakan semuanya itu. Tuhan, ada banyak poin-poin yang diajarkan hari ini melalui firman-Mu oleh hamba-Mu Pendeta Dede Daniel. Tuhan, kiranya semuanya itu tidak lewat begitu saja, tetapi kami dapat mengerti, memahami, dan ini akan menjadi bekal kami untuk menjalani kehidupan dan menghadapi pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Dede Daniel yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi juru bicara-Mu pada pagi hari ini. Memberkati beliau, memberkati istri, memberkati pelayanan, memberkati pekerjaan, dan memberkati jemaat yang mereka gembalakan, mereka layani di Sydney Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan selama ada di Indonesia, biarlah Tuhan memakai juga dia untuk memberkati jemaat Tuhan, memberkati gereja-gereja Tuhan, dan terlebih nanti sore Tuhan pakai juga untuk memberkati jemaat di GB Hikmah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Saya sudah ajarkan di sini, jangan tanya, saudara diberkati? Ya, itu ya. Pasti kita datang ke gereja diberkati melalui firman Tuhan. Amin. Kalau ada yang tidak diberkati, mungkin waktu firman Tuhan disampaikan ngantuk atau tidur ya. Yang pasti semua kita diberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Dede Daniel yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang bersedia melayani di GB Cibunar pada pagi hari ini. Nanti sore jangan lupa di GB Hikmah. GB Hikmah nanti sore saudara sekaligus juga perayaan ulang tahun gereja ya. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada kesempatan yang ingin datang, silakan ya datang ke GB Hikmah nanti sore pukul 17 ulang tahun gereja ya, ulang tahun GB Hikmah ya. Pak Dede sama Bu Grace, ini ada saya manggil Grace, memang mau bikin surprise sama orang tuanya ya. Saya harus diem gitu ya. Udah dari bulan lalu ya dia. Kayaknya belum ya, lebih ya. Udah lama tuh ya. Dari pokoknya itu ya. Bulan Maret kali ya, apa bulan Februari itu sudah dikasih tahu. Om Nengah kami mau bikin surprise untuk Papa Mama. Kami akan datang bulan Mei ke Jakarta. Tolong jangan cerita-cerita ya, karena disuruh tidak cerita-cerita ya, saya tidak cerita-cerita ya. Karena kalau saya cerita bukan surprise gitu. Walaupun sedikit bocor hari waktu di mana di Sentul saya bilang, karena katanya sama tante diundang makan oleh jemaat dari Sydney. Karena ada
titipan-titipan dari Grace sama Dede. Saya bilang, wah pasti nanti tante bahagia. Kenapa bahagia nggak? Terima banyak titipan. Akhirnya benar-benar bahagia ya Om Tante ya. Haleluya. Saya serahkan kembali selanjutnya. Bel. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari Bapak Ibu yang akan mengumpulkan pundi-pundi persembahan bisa maju ke depan. Nanti kita akan doa persembahan, nanti Saudara Riko pimpin kita doa persembahan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan pagi ini juga kami sama-sama telah belajar sebuah pelajaran yang luar biasa penting buat kehidupan kekristenan kami. Tuhan terima kasih buat semuanya dan kami juga bersyukur buat semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah beri buat kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami memberi dengan ketulusan hati kami seberapapun itu yang ada pada kami. Dan biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Biarlah kiranya berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum persembahan dijalankan kita akan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Dari awal kita naikkan pujian ini bersama. Sambil kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman. Sangat bersyukur karena kemarin tanggal 9
Mei kita udah merayakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga di Sentul. Semua karena anugerah Tuhan, setiap jemaat Tuhan semua sukacita dan kita semua pasti diberkati, dan biarlah kita terus semakin hari semakin melekat kepada Tuhan dan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa penutup sama doa berkat. Serahkan kepada Bapak Gembala. Jangan lupa untuk tim pelayan khususnya pemusik, WL Singer, multimedia. Setelah ibadah ini kita ada pertemuan ya di sini saja di ruang ibadah kita. Baik, terima kasih untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, para imam musik, WL, singer juga, jadi WL sama singer satu, biasanya dua kemana satu lagi? Ya. Oh, mesinnya Pak Daulat ya, Pak Daulat kurang fit ya. Hari ini beliau bisa hadir, puji Tuhan. Minggu lalu tidak bisa datang ke gereja pelayanan karena sakit, satu keluarga ya Bang. Ya kalau masih tahun 2020 itu COVID pasti diisolasi. Ya, batuk pilek aja diisolasi ya waktu itu. Juga untuk tim multimedia, terima kasih para penyambut jemaat dan terlebih untuk tim pendoa syafaat yang terus berdoa, mendoakan gereja, mendoakan kita semua, mendoakan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan memberkati pelayanan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Dede, Grace yang sudah datang jauh-jauh dari Australia. Jadi hari Kamis ya sudah balik ya. Oke, puji Tuhan. Tuhan berkati pelayanan Dede dan Grace di Sydney ya. Biar semakin luar biasa dipakai Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah berkenan memimpin, memberkati ibadah kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu dari ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan telah melawat kami dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik para imam musik, WL singer, tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul, pundi-pundi, dan juga para pendoa syafaat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah menurut kekayaan dan rahmat-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati keluarga mereka. Dan kami juga menyerahkan setiap jemaat yang sudah hadir. Tuhan, Engkau mengerti pergumulan mereka. Kiranya Tuhan, kalau ada di antara mereka saat ini datang dengan kondisi tubuh yang tidak fit atau mereka sakit, Tuhan menjamah menyembuhkan mereka, memulihkan dengan sempurna. Sehingga ketika mereka pulang dengan tubuh yang sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mereka yang sedang menghadapi pergumulan, baik pergumulan keluarga rumah tangga, pergumulan dalam keuangan, pergumulan di dalam pekerjaan, dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, mungkin usaha mereka, Tuhan Engkau menopang mereka, memberi kepada mereka kekuatan. Dan Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka. Sehingga Tuhan, mereka boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, Tuhan, ada banyak di antara mereka yang hari ini tidak hadir. Engkau yang tahu di mana mereka berada saat ini Tuhan.
Kalaupun mereka ada yang tidak hadir karena sakit, Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Teringat kami berdoa untuk istri dari Dr. Andre Sodak, Ruth Ilah, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Puri Cinere. Tuhan, ada masalah dengan katup jantungnya. Engkau yang menciptakan Ruth, dan Engkau juga yang tahu bagian-bagian tubuhnya yang tidak berfungsi dengan baik. Dan Tuhan sanggup, Tuhan bisa memperbaiki, memulihkan, sebab Engkau Jehovah Rafa. Engkau yang bisa memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Bahkan Tuhan, Engkau bisa mengganti dengan jantung yang baru. Tidak ada yang mustahil bagimu. Karena itu curahkan belas kasihan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu untuk Ruth ya Tuhan. Kami menolak, membatalkan setiap rancangan si jahat atas anak ini dalam bentuk apapun. Dan Tuhan, kalau memang Engkau sedang beracara dengan dia juga, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kalau ada di antara yang lain yang tidak bisa hadir, mungkin juga Tuhan sedang ada di luar kota, Tuhan juga melindungi mereka. Dan ada masalah juga, Tuhan Yesus tolong supaya mereka bisa keluar dari segala masalah mereka. Berkat-Mu Tuhan atas bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia yang kami kasih, yang Tuhan kasihi. Pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan bahkan anggota TNI Polri yang menjaga Indonesia. Tuhan memberkati mereka. Indonesia Tuhan, masih banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Ada persekusi masih untuk orang-orang yang beribadah. Bahkan mereka yang berdoa di rumah dilarang. Oh Tuhan, masih terjadi di Indonesia. Tapi kami percaya itu pun sebuah ujian bagi anak-anak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Bapak, kalau sebentar kami berpisah, kami tinggalkan bait-Mu ini, kami kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Mara bahaya, kecelakaan, maut dirancang oleh iblis dan antek-anteknya, kami tolak, batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, rancangan-Mu yang sempurna berlaku atas kami. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Sekarang angkat hatimu dan kedua tanganmu di hadapannya. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah engkau ke rumahmu masing-masing dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, dan terus memberkati engkau, menguatkan engkau, menghibur engkau. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan yang permai. Haleluya, terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.